Om Swastiastu. Saya Nikomak Kencana Dewi, nomor absen 2 dengan NIM 21020142558. Nah, di sini saya mengambil sebuah permasalahan yang berjudul pengaruh budaya organisasi dan kedisiplinan kerja terhadap semangat kerja karyawan. Semangat kerja merupakan suatu sikap dan keadaan yang dimana satu orang atau lebih secara resmi terikat dengan pekerjaannya dalam menyelesaikan tugasnya dengan baik. Akan tetapi, semangat kerja yang ada pada seseorang tentu saja dilandasi oleh faktor-faktor yang tak jarang sekali diketahui. Nah, faktor tersebut meliputi seperti faktor positif yang dimana tingkat semangat kerja seseorang meningkat bahkan stabil. Hal ini bisa dilandasi oleh suasana kerja yang harmonis, dan faktor negatifnya merupakan faktor yang menyebabkan tingkat semangat kerja yang menurun yang mungkin bisa disebabkan oleh kelelahan atau hal yang lainnya. Nah, di sini supaya semangat kerja karyawan dalam perusahaan itu atau perusahaan tersebut terjaga, maka seseorang karyawan tersebut harus menerima budaya organisasi dalam perusahaan itu sendiri. Dengan cara, para karyawan harus mempelajari apa yang dilarang dan diwajibkan, apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan salah, dan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, dengan hal itu, budaya organisasi akan mensosialisasikan dan menginternalisasi pada para karyawan. Dengan para karyawan menerima budaya organisasi pada perusahaan tersebut, maka akan tumbuh kedisiplinan kerja yang tinggi. Nah, dengan tumbuhnya kedisiplinan kerja yang tinggi dalam diri para karyawan, maka semangat kerja para karyawan dalam perusahaan tersebut akan meningkat. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni yang pertama, bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap semangat kerja karyawan. Yang kedua, bagaimana pengaruh kedisiplinan kerja terhadap semangat kerja karyawan. Nah, dan juga terdapat tujuan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap semangat kerja. Nah, yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan kerja terhadap semangat kerja karyawan. Teori yang pertama adalah budaya organisasi. Nah, pengertian budaya organisasi ini yaitu yang dimana budaya organisasi menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam berperilaku maupun dalam bekerja. Budaya organisasi merupakan salah satu peluang untuk membangun sumber daya manusia melalui aspek perubahan, sikap dan perilaku yang diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan yang sedang berjalan dan yang akan datang. Nah, adapun juga indikator dalam budaya organisasi, yaitu yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko, yang kedua, perhatian terhadap detail, yang ketiga, orientasi hasil orang tim, yang keempat, keagresifan, nah dan yang kelima, stabilitas. Adapun fungsi-fungsi budaya organisasi, yakni yang pertama, budaya mempunyai suatu peran menetapkan tanpa batas. Artinya, budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lainnya. Yang kedua, budaya membawa satu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan dari individual seseorang. Nah, yang keempat, budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial, yang dimana budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat mengenai apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Yang kelima, budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan. Juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi, yakni yang pertama, keteraturan perilaku yang diamati, yakni keberaturan cara bertindak dari para anggota yang tampak teramati. Yang kedua, norma, yakni berbagai perilaku yang ada termasuk di dalamnya tentang pedoman sejauh mana suatu pekerjaan harus dilakukan. Yang ketiga, nilai dominan, yakni adanya nilai-nilai inti yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi. Misalnya, tentang kualitas produk yang tinggi, absensi yang rendah, atau efisiensi yang tinggi. Yang keempat, filosofi, yakni adanya kebijakan-kebijakan yang berkenan dengan keyakinan organisasi dalam memperlakukan pelanggan dan karyawan.
Yang kelima, rules, yakni adanya pedoman yang kuat dikaitkan dengan kemajuan organisasi. Dan yang keenam, organization climate, yakni perasaan keseluruhan yang tergambarkan dan disampaikan melalui kondisi tata ruang, cara berinteraksi pada anggota organisasi, dan cara anggota memperlakukan dirinya dan pelanggan atau orang lain. Nah, teori yang kedua adalah disiplin kerja, yang dimana salah satu strategi pengelolaan karyawan adalah terwujudnya disiplin kerja karyawan. Menegakkan disiplin kerja sangat penting bagi perusahaan, yang dimana adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan kerja perusahaan sehingga memperoleh hasil yang optimal. Dari sisi karyawan, disiplin kerja memberikan dampak suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan menambah semangat dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, adapun indikator dalam disiplin kerja, yaitu yang pertama taat terhadap aturan waktu, yang kedua taat terhadap peraturan perusahaan, dan yang ketiga taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan. Nah, selanjutnya terdapat dua macam disiplin kerja, yaitu disiplin preventif dan disiplin korektif. Yang dimana disiplin preventif yaitu suatu upaya untuk menggerakkan pegawai mengikuti dan mematuhi pedoman kerja aturan yang telah digariskan oleh perusahaan. Yang kedua, disiplin korektif, yang dimana suatu upaya menggerakkan pegawai dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan itu sendiri. Pun faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja, yakni yang pertama besar kecilnya pemberian kompensasi, yang dimana para karyawan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku bila ia merasa mendapat jaminan balas jasa yang setimpal dengan jerih payahnya yang telah dikontribusikannya bagi perusahaan. Yang kedua, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan, yang dimana keteladanan pimpinan sangat penting sekali karena dalam lingkungan perusahaan semua karyawan akan selalu memperhatikan bagaimana pimpinan dapat menegakkan disiplin dirinya dan bagaimana ia dapat mengendalikannya. Yang ketiga adalah ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan, yang dimana pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksana dalam perusahaan bila tidak ada aturan tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan bersama. Yang keempat, keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan, yang dimana bila ada seseorang karyawan yang melanggar disiplin, maka perlu ada keberanian pimpinan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya. Yang kelima, ada tidaknya pengawasan pimpinan, yang dimana dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan perlu ada pengawasan yang akan mengarahkan para karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Yang keenam adalah ada tidaknya perhatian kepada karyawan, yang dimana karyawan adalah manusia yang mempunyai perbedaan karakter antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, teori yang ketiga adalah semangat kerja karyawan, yang dimana semangat kerja karyawan ini adalah pada hakikatnya merupakan hal yang sangat penting untuk ditetapkan pada setiap karyawan. Jadi, apabila suatu perusahaan mampu meningkatkan semangat kerja, maka sudah pasti mereka akan memperoleh keuntungan. Semangat kerja timbul akibat adanya motivasi, dan motivasi tersebut yang akan mendorong seseorang untuk bekerja dengan giat. Nah, terdapat indikator semangat kerja di dalamnya, yaitu yang pertama, produktivitas karyawan, yang kedua, tingkat absensi, yang ketiga, tingkat perpindahan karyawan, yang keempat, kerusakan, yang kelima, kegelisahan karyawan, yang keenam, tuntutan dari karyawan, dan yang ketujuh, pemogokan kerja oleh karyawan. Faktor yang mempengaruhi semangat kerja ada dua, yaitu yang pertama faktor dari dalam diri, yang dimana semangat kerja yang datang dari dalam diri biasanya lebih kuat pengaruhnya. Semangat ini mendorong seseorang untuk bekerja giat dan sungguh-sungguh untuk mencapai prestasi kerja. Yang kedua, faktor lingkungan, yang dimana semangat kerja yang datangnya dari luar atau dari lingkungan juga dapat berpengaruh pada prestasi kerja. Jika lingkungan kerja mendukung, maka semangat kerja bisa tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika lingkungan luar tidak mendukung, maka semangat kerja bisa menurun atau bahkan tidak ada sama sekali. Akibatnya, pekerjaan itu dilakukan dengan sangat terpaksa.
Yang ini variabel bebas yang digunakan adalah budaya organisasi dan kedisiplinan kerja. Sedangkan untuk variabel terikat yang digunakan adalah semangat kerja karyawan. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka diuraikan variabel-variabel penelitian, budaya organisasi, dan kedisiplinan kerja terhadap semangat kerja karyawan ke dalam kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut. H1, diduga budaya organisasi berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan. Yang kedua, atau H2, yaitu diduga disiplin kerja berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan. Pertama adalah desain penelitian. Berdasarkan jenis masalah yang diteliti, tempat juga waktu yang dilakukan serta teknik maupun alat yang digunakan di penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif. A adalah lokasi penelitian, yang dimana lokasi pada penelitian ini adalah PT Dapur Prima. Peneliti melakukan penelitian ini pada bulan Maret 2023 sampai Mei 2023. Ketiga adalah objek penelitian, yang dimana dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui budaya organisasi dan disiplin kerja berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan. Maka dari itu, objek dari penelitian ini adalah budaya organisasi atau disebut X1, kedisiplinan kerja X2, dan semangat kerja karyawan Y. Keempat adalah identifikasi variabel. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu yang pertama variabel bebas atau disebut X. Variabel bebas atau bisa juga disebut dengan variabel independen merupakan tipe variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel ini biasanya disebut dengan variabel stimulus atau prediktor di dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas, yakni budaya organisasi dan kedisiplinan kerja. Nah, yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat atau juga bisa disebut dengan variabel dependen merupakan variabel tipe variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel terikat, yakni semangat kerja karyawan. 5 adalah definisi operasional. Definisi budaya organisasi yaitu menjadi pedoman penting di dalam sebuah perusahaan dikarenakan dari adanya budaya organisasi itu sendiri, maka para karyawan akan berpedoman di dalam berperilaku maupun dalam mengerjakan tugasnya masing-masing. Yang kedua adalah disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan hal yang penting di dalam sebuah perusahaan. Kenapa disiplin kerja itu penting? Karena dari adanya disiplin kerja, maka akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran di dalam bekerja dan sudah pasti akan memberikan hasil yang optimal untuk perusahaan itu sendiri. Dan dari adanya disiplin kerja yang tinggi, akan memberikan dampak positif di dalam perusahaan tersebut seperti memberikan suasana kerja yang menyenangkan dan akan menambah semangat kerja di dalam diri para karyawan. Yang kelima, semangat kerja karyawan, yang dimana semangat kerja karyawan merupakan hal yang penting juga dalam menjaga keharmonisan di dalam perusahaan. Karena dari adanya semangat kerja ini, para karyawan sudah pasti akan semangat dalam menjalankan tugasnya masing-masing dan akan dapat memperoleh keuntungan pada perusahaan itu sendiri. Keenam adalah metode pengumpulan sampel. Yang pertama, populasi. Dalam penelitian ini, populasinya adalah karyawan pada PT Dapur Prima yang berjumlah yaitu 87 orang. Yang kedua adalah sampel. Dalam penelitian ini ditentukan dalam rumus Lovin. Untuk rumusnya bisa lihat langsung di PPT. 7 adalah metode pengumpulan data, yang dimana dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama data primer, yang dimana pengumpulan data primer dilakukan dengan cara turun langsung menuju tempat penelitian. Adapun data akurat yang diperoleh dengan cara penelitian meliputi yang pertama wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga kuesioner. Nah, yang kedua data sekunder, yang dimana data sekunder itu data yang telah jadi dan tersedia pada sumber datanya, yaitu melalui artikel-artikel, jurnal, majalah, koran, brosur, internet, dan bacaan lainnya yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Kedelapan adalah metode analisis data,
Yang pertama, uji validitas dan reliabilitas, yang dimana instrumen penelitian yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan instrumen yang reliabilitas adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Instrumen penelitian yang valid dan reliable merupakan syarat untuk mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. Yang kedua, analisis regresi linear berganda, yang dimana berganda studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Yang ketiga, uji asumsi klasik, yang dimana terdapat dua jenis uji asumsi klasik, yakni yang pertama uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah perhitungan regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Yang B, yang kedua, uji heterokedastisitas. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varianse dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Uji multikoliniaritas. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas. Jika ditemukan adanya multikoliniaritas, maka koefisien regresi variabel tidak tentu dan kesalahan terjadi menjadi tidak terhingga. Baik, sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.